Jadi kita harus sadar bahwa yang namanya trading itu kita harus siap akan dua kemungkinan, yaitu adalah ya untung atau rugi. Nah, dalam kita melakukan trading sebenarnya hukumnya kalau saya ada 5. Selamat sore menjelang malam, Mas Ryan. Ya, selamat sore menjelang malam Mbak Tasya dan juga kepada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Baik sekali. Yes, ini lagi di luar lagi ya? Biasa, lagi di jalan. Tapi hari ini beda kok. Saya di sini pasti lebih fokus karena driver saya pada hari ini safety driver. Biasanya rada-rada supir angkot, jadi di sini lebih aman. Iya. Oke, Smart Listeners, di kesempatan kali ini Smart Market Insight membahas seputar 2 pilihan dalam trading. Nah, ini menarik sekali nih Mas Ryan. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin trading, ini erat banget sekarang orang-orang tuh ngomonginnya seputar trading for living gitu. Lagi hype juga nih istilah-istilah seperti itu Mas Ryan. Tapi mungkin sebagai permulaan gitu ya, apa sih hal yang perlu kita cermati seputar hal ini Mas Ryan? Silakan. Ya, karena tema kita pada hari ini hal yang disebut 2 poin gitu, maka saya akan juga berangkat dari 2 poin. Bahwa yang namanya trading itu wajib kita bedakan dengan investing ya. Bahwa trading itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang lebih aktif dan dibandingkan investasi itu sendiri. Investasi itu kegiatan yang pasif ya kan. Kalau orang mau repot berbisnis lah. Kalau orang mau repot berdagang lah. Tapi kalau tidak mau repot ya biarkan uang yang bekerja untuk kita. Makanya investasi itu kegiatan yang lebih pasif. Bisa dilakukan dimanapun, bisa dari saham, kita melakukan transaksi itu, investasi di properti, itu kegiatan yang pasif. Loh, kalau properti yang aktif kayak apa? Ya udah, ya jadilah sebagai agen properti, ya kan, menawarkan properti orang lain, maka kan itu bagian dari kegiatan yang aktif gitu ya, harus nawarin orang, harus beli, seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya kita bicara lebih jauh, ketika kita berbicara mengenai investasi, maka sesuatu yang lebih pasif. Nah, kalau trading adalah berdagang gitu ya, maka sebenarnya ada 2 kata kunci dalam yang namanya trading, yaitu adalah harga dan volume. Nah, ini penting sekali. Jadi, kalau yang namanya trading, itu kita perlu melihat fokusnya kepada harga. Sehingga biasa perlakuannya itu adalah harga mahal mau diapain, harga murah mau diapain. Nah, orang bilang gini, oh kalau harga mahal harusnya dijual. Belum tentu. Kenapa? Karena ada juga orang yang melakukan membeli dengan harga mahal dan dia jual dengan harga yang lebih mahal. Jadi dia beli mahal, jual mahal. Jadi nggak selalu cara berpikirnya adalah belilah murah, jualah mahal. Bisa saja jualah mahal terlebih dahulu, belilah murah. Loh, kok bisa begitu, Ray? Bisa. Kalau itu misalnya dilakukan dalam dagang. Misalnya, ya. Tasya gitu ya datang ke toko saya gitu ya di Tanah Abang gitu misalnya. Ryan ada barang A nggak? Aduh lagi habis nih dalam hati saya ya. Batasnya benar mau beli. Iya saya mau beli. Ya udah harganya 100.000 satu. Saya nggak punya barang tapi saya nawarin dulu. Saya jual dulu. Batasnya bilang oh boleh. Saya mau deh 100.000. Ya udah Batasnya bentar ya. Saya ambil ke gudang dulu. Ngomongnya ke gudang turun ke bawah. Pernah kejadian kayak gitu beli barang? Nah, itu adalah kegiatan jual dulu beli belakangan. Kenapa? Karena dia udah deal transaksi dengan Mbak, dia turun dulu ke bawah, dia beli dari orang lain, dia jual ke Mbak. Berarti itu namanya adalah aksi jual dulu, beli kemudian. Ya, jadi trading itu fokusnya ke harga dan ke volume. Volume apa ya? Volume yang mau dijual ditransaksikan. Yaitu kalau misalnya yang namanya volume itu biasanya kita ada satu namanya tren. Kalau volume perdagangannya terus meningkat, berarti dan harganya lagi meningkat, kita berpikir bahwa ini lagi tren banget. Ibaratnya kalau lagi jual barang tren itu pasti banyak sekali yang berminat. Sekarang pertanyaan saya sederhana ya, kalau ada harga yang lagi naik dan peminatnya banyak, apakah harganya akan diturunin sama yang jual? Kemungkinan iya, nggak mau rugi dong, lanjut naik, betul ya? Nah, itu memang benar, logikanya benar gitu. Tapi sekarang saya mau tanya, saya balik. Kalau ada barang harganya dijual dinaikin, tapi makin hari makin sepi peminat, apakah satu titik akan terus dinaikkan?
Tidak. Kemungkinan Enggak. Akan diturun. Nah, ini berarti pedagang nih, udah ketahuan nih. Berarti sense dagangnya udah kelihatan nih, batasnya nih hati-hati nih, apa juga dijual nih. Ya. Nah, jadi memang itulah konsep dasar yang namanya trading, yaitu adalah fokus dengan harga dan perhatikan juga dengan volumenya. Jadi beda dunia dengan berbicara mengenai investasi. Seperti itu, Mbak. baik, kita akan terus dalami ya Mas Ryan seputar hal ini ya. Apalagi ini trading mungkin orang selama ini kenalnya tuh investing gitu, tapi yang dilakukan malah trading gitu kan Mas Ryan. Nah, mungkin kita akan terus dalami seputar hal ini apalagi dua pilihan dalam trading ini yang tadi Mas Ryan sudah jabarkan seputar harga dan juga volume yang jadi fokus kita di kesempatan kali ini. Nanti kita akan kembali, kita jeda dulu Mas Ryan. Oke, kita lanjut Mas Siap. Ryan. Jadi kan ada dua pilihan ini dalam trading Mhm. dari fokusnya adalah yang pertama seputar harga dan Ya, volume gitu kan. ya. Saya mau fokuskan ke harga dulu untuk sementara waktu gitu ya Mas Ryan. Ini kan Aha. kalau andai kata ada aktivitas trading berarti kan keuntungannya itu didapatkan dari mana? Kalau andai kata kita melihat dari sisi harga. Ketika kita mahal, jual mahal atau murah jual mahal gitu kan. Ini berarti kan Ya. ada selisih. Nah, apakah dari keuntungan ini yang kita ambil kalau misalnya kita berbicara seputar dunia trading? Iya, memang itu yang mau saya bahas selanjutnya. Bahwa ketika kita berbicara mengenai trading, itu adalah yang kita dapatkan adalah namanya capital gain. Hmm. Capital gain itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Mhm. Sesimpel itu. Jadi ketika kita melakukan trading, ya memang kita melihat keuntungan itu dapatnya dari situ. Dan juga tentunya, nah ini adalah dua pilihan selanjutnya, yaitu adalah selain untung, juga kerugian datangnya dari tempat yang sama. Oh, Jadi once ketika harga beli lebih murah daripada harga jual, maka ya kita untung ya. Tapi kalau jualnya lebih murah daripada saat kita beli, ya berarti kita rugi. Posisinya seperti itu. yes. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, kalau kita bicara mengenai potensi yang kita dapatkan, pilihan apa yang kita dapatkan dalam trading, ya sebenarnya cuma dua, tidak ada impas menurut saya, Oh, yaitu untung atau rugi. Loh, kok bisa pilihannya untung atau rugi? Bukankah membeli di harga 100 dan menjual di harga 100 adalah impas? Nggak juga. Kenapa? Karena ada faktor rugi waktu. Jadi kita harus sadar bahwa yang namanya trading itu, kita harus siap akan dua kemungkinan, yaitu adalah ya untung atau rugi. Nah, dalam kita melakukan trading, sebenarnya hukumnya kalau saya ada 5. Oke. Yang pertama, yaitu ambil untung sebesar-besarnya. Iya dong. Ternyata nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Pergi ke hukum kedua. Ambil untung secepat-cepatnya. Oke. Iya dong, kalau nggak bisa untung besar ya untung yang cepat. Yes. Ya kan ya? Yang ketiga ya, yaitu adalah lebih baik rugi kecil daripada rugi besar. Ya, agree. Ya dong ya. Lah sekarang kalau ternyata rugi, apa yang harus dilakukan? Iya, rugi berapapun harus berani diambil. Makanya harus kita memiliki yang namanya suatu kedisiplinan. Lah poin yang terakhir yang paling penting, kalau nggak yakin memang jangan trading. Iya kan? Kalau kita tidak bisa mematuhi hukum tersebut, ya memang sebenarnya trading itu dapat saya katakan, trading itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Karena apa? Karena sebenarnya hidup kita ini adalah seorang investor. Tapi tidak semua orang bisa menjadi seorang pedagang. Yes. Nah, contoh kayak saya ini orang yang sebenarnya kurang cocok untuk berdagang. Dan bahkan saya boleh dibilang kurang suka dalam berdagang. Kenapa? Karena saya paling nggak suka ditawar. Nah, yang kedua adalah kalau saya itu nawarin ke orang nggak beli, cuma saya bilang, emang kamu yang kurang ngerti aja barang bagus saya. Ya susah orang kayak saya emang. Ujungnya berantem ya, bukan ujungnya jualan gitu kan. Jadi memang oleh karena itulah kenapa saya di pasar modal. Ya. Kenapa? Karena kalau di pasar modal itu saya nggak perlu ngiklan. Saya nggak perlu nawarin barang dengan cara ngiklan dan memberikan promo yang tidak masuk akal. Ya, jadi saya ya udah as simple as ya pergi ke pasar modal dan turunan karena saya tidak perlu yang namanya modal untuk ini ya. Misalnya kalau orang jualan bakso gitu ya. Saya harus apa ya? Saya mesti siapin tempatnya, mesti siapin piringnya, siapin centongnya, siapin kasirnya, siapin dapurnya, siapin
apanya lah menunya, nggak perlu ya. Makanya memang bagi beberapa pihak dan sebagian orang, trading yang ada di pasar modal dan juga derivatif seperti forex dan kripto itu lebih menyenangkan. Karena apa? Karena dia nggak suka ngiklan, ya kan? Nggak suka ada namanya capital expenditure ya, bahasa kerennya gitu ya. Yaitu dia tidak mau adanya belanja barang modal, kayak gitu kan. Nah, jadi ya kira-kira poin kedua yang saya sampaikan adalah yang penting adalah kalau dagang itu tahu bahwa bisa untung bisa rugi dan harus bisa menerima kerugian. Kadang karena orang nggak mau menerima ruginya tapi pengen untung terus gitu ya Mas Ryan ya. Nah, ini yang biasanya malah rugi besar. Ah, Makanya banyak orang kalau ketemu saya gitu, oh Pak saya ini rugi Pak, trading saham, oh rugi. Ini Pak portofolio saya betul rugi semua. Terus saya tanya, benar dengan segala kejujuran kamu selama ini kamu beli saham itu tidak pernah sekalipun yang untung. Yang untung saya jual Pak. Oh yang untung yang dijual. Yang rugi ya saya simpan. hmm. Nah ini dia, ini namanya trader tapi melakukan hidupnya seperti investor. Ah, Kalau untung siap diambil, kalau rugi siap ditahan. hmm. Padahal yang namanya trading kan dihukum pada sesi pertama tadi kita bilang bahwa trading itu lebih cepat, ya kan? Trading itu mendapatkan keuntungan dari capital gain. Kalau investasi itu kita bukan fokus pada harga dan volume. Kita tidak lagi melihat harga murah, harga mahal. Kita nggak melihat di situ poinnya. Kita kalau investasi membandingkan harga saat ini dengan nilai perusahaan. Beda lagi paradigmanya. Oh, Beda lagi dunianya. Jadi ya itu dia yang perlu kita pastikan adalah setelah kita memahami beda trading dan investing, kita tahu bahwa trading itu fokusnya kepada harga dan volume, kita juga tahu bahwa trading itu harus siap untung dan siap rugi. Nggak bisa, ini saham bagus loh Pak, perusahaannya kuat, produksinya masih bagus. Nah, ngomongin nilai perusahaan nih, ciri-ciri udah salah ini, udah nggak ngomong dagang tapi udah ngomong investasi gitu. yes. Karena dia tidak menjalani hukum yang kedua yang tadi yang kita bicarakan, bahwa apa? Ada 5 poin dalam menyikapi namanya keuntungan dan kerugian tadi. Seperti itu. Oke, Mas Ryan, kan ini diungkapkan tadi bahwa ini kan lebih cepat gitu kan mengambil keuntungannya. Lebih cepat itu setiap orang tentu berbeda-beda. Tapi ada nggak sih patokan kalau misalnya kita trading itu ya berarti satu sesi dalam sehari kah atau bagaimana yang dikatakan sebagai cepat dalam dunia trader ini? Iya, begini. Jadi yang bikin bingung orang itu adalah kalau orang jual kue basah, Mhm. nggak ada jual kue basah bisa ditahan 2 bulan. Ya, Basi. heeh, Kue basah barang hari itu nggak habis ya udah bablas. yes. Ada juga barang yang makanan yang mungkin bisa ditahan seminggu. Hmm. Ya, ada juga yang bisa 1 bulan. Kue-kue kering dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, barangnya beda. Nah, di saham itu terbalik, di kripto terbalik, forex terbalik. Oke. Barangnya sama, tapi bisa diperlakukan dengan waktu yang berbeda. Ah, Jadi terbalik nih, barangnya tetap satu. Tinggal kita mau ngambil sudut pandang untuk harian, untuk menitan, untuk satu mingguan, 1 bulanan, itu kita yang mengatur di situ. Nah, hmm. terus pertanyaan gini, loh aneh ya, barangnya sama. Tapi kok bisa untuk mingguan, harian, bulanan, tahunan, tapi kok bisa cuma satu? Nggak masuk akal nih. Iya, memang sesuatu itu kalau nggak dipelajari kelihatannya nggak ada yang masuk akal. Ya dong, itu bagaimana cara berbisnis tanpa modal? Coba ngomong sama orang umum, wah itu nggak bisa, nggak masuk akal itu. Tapi banyak yang melakukan. Yes. Kenapa? Ya karena tidak tahu caranya dan tidak tahu sudut pandangnya. Seperti itu. Kita bahas. Sekarang apa kita bikin sesi selanjutnya? Oh, Panjang ini soalnya. oke. Napas dulu. Boleh dibocorkan sedikit kali ya, Mas Ryan. Soalnya masih ada kurang lebih 3 menit nih sebelum nanti Ya, kita. oke. Ya, baik. Sekarang begini bicaranya. Saya itu percaya bahwa setiap orang itu belum tentu punya waktu Oke, untuk waktu melihat pergerakan harga setiap menit. yes. Berarti buat orang yang tidak punya waktu melihat pergerakan harga setiap menit dan berencana untuk trading menitan, ini udah salah paham, udah salah kaprah nih. Berarti itu tidak cocok dengan kelonggaran dan kesesuaian waktunya. Atau yang kedua, ada orang kalau yang ngeliatin harga bergerak, itu denyut dan jantungnya kayak orang baru pacaran.
deg-degan gitu ya. Iya. Mulu bawaannya. Nah, itu berarti juga nggak cocok. Kenapa? Dapat duit iya, tapi sakit jantung. Nah, itu nggak cocok tuh. Nah, jadi kalau untuk yang seperti itu ya sudah harus agak dipanjangin waktunya. Oh, 1 hari deh, oh 1 minggu deh, 1 bulan deh. Jadi kita mesti melihat kecocokan dulu nih. Kita mah ngomongnya enak, saya pengen sih untung secepat-cepatnya, betul. Punya waktu nggak ngeliat? Enggak sih, nah ini udah mulai nggak cocok nih. Hmm. Kalau misalnya, oh saya ini punya waktu, kalau saya itu menitan ya semakin pendek waktu tradingnya, maka semakin sering harus melihat harganya. Kalau tidak punya waktu melihat sering, ya berarti semakin jarang melihat harganya, maka waktunya harus semakin panjang. Dari poin ini dulu nih kita melihat. Kalau dia bilang, oh saya siap, jantung kuat, jantung saya serap 7. Oke, siap. Waktu punya, oke siap. Kalau gitu mari kita bicara short term trade. Short term trade seperti apa, Ryan? Oh, mau 5 menit? Bisa. 1 jam? Bisa. 1 hari? Bisa. Nah, mulai dari sini kita mulai terpisah nih antara tidak semua saham dan juga tidak semua instrumen cocok di trading in menitan. Tidak semua nih. Jadi kita di sini mulai terpisah di poin ini kalau ternyata pingin jangka pendek. Ya. Tapi kalau misalnya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu sih mau saham, bisa kripto bisa ya, forex bisa juga gitu. Jadi mulai ada terpecah tuh secara instrumen dan juga pilihan semakin pendek waktunya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berbeda-beda lagi gitu ya, Mas Ryan ya, dari setiap orang dan juga setiap instrumennya, begitu kan? Dan jantung serep masing-masingnya. Jangan lupa, itu penting. Penting. Waktu punya, kalau jantung nggak kuat, mending jangan. Iya sih, benar. Daripada dapat duit pasang ring. Aduh. Tapi kita masih mau kelanjutin ini, Mas Ryan. Nanti kita lihat dari sisi volumenya gitu ya. Ini bagaimana sih kalau misalnya dilihat dari sisi trading gitu. Jangan Spot Listeners ini bukan merupakan orang yang cocok di sana gitu karena mungkin jantungnya lemah gitu kan. Melihat naik turunnya volatilitas dari sebuah saham ataupun lain-lain. 2 pilihan dalam trading Smart Listeners ini seputar harga, fokusnya ya gitu kepada harga dan juga kepada volumenya. Nah, di kesempatan kali ini Mas Ryan, boleh nggak fokus kita nih volumenya nih? Nah, gimana kita tahu bahwa misal ya kalau kita trading saham gitu kan, ini merupakan sebuah saham yang trennya sedang naik gitu, sedang hype sekali. Di mana kita bisa tahu seputar hal itu, apakah perlu nyewa cenayang gitu Mas Ryan biar bisa melihat masa depan kira-kira saham ini yang harus saya beli nih untuk trading. Silakan. Iya, memang ada hal yang kita perlu ketahui setelah dengan 2 basis dasar, yaitu adalah harga dan volume perdagangan. Maka sebenarnya kita lebih dekat dengan yang namanya analisa disebut sebagai analisa teknikal. Karena analisa teknikal itu disebut sebagai analisa grafik. Menggunakan grafik yang basis dasar datanya itu datangnya dari dihitung berdasarkan harga dan juga dihitung berdasarkan volume perdagangan. Oke. Jadi tadi kita sempat bahas di awal bahwa ketika harga mengalami kenaikan terus, tapi volume perdagangannya semakin mengecil, berarti kita mengatakan bahwa ini adalah kondisi kayaknya sudah jenuh. Maka potensialnya adalah akan mengalami koreksi atau penurunan. Jadi ketika kita melihat harga sedang naik, yang kita perhatikan adalah volumenya. Ini volumenya semakin besar, masih terus membesar, atau malah semakin mengecil. Kalau semakin besar, maka kita berpikir bahwa ini masih ada tren penguatan yang selanjutnya. Contoh, barang 10, ya kan, dijual, laku, ya dengan harga 100.000 laku. Naik jadi 200.000, yang beli 20. Naik 300.000, yang beli 30. Naik 700.000, yang beli 5. Nah, ini drop nih permintaannya. Ini ciri-ciri nih. Kenapa? Karena logikanya dinaikkan 1 juta, yang beli 1 orang, dinaikin 3 juta, nggak ada yang beli. Wah, nggak mungkin dong. Naikin terus, siapa yang mau beli? Orang udah jamin nggak ada yang beli. Berarti itu adalah kondisi kejenuhan pasar. Dia akan terkoreksi, yaitu penjualnya akan nyerah di lama-lama. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita yang namanya lagi turun, ya terbalik. Harga turun, makin gede yang jual. Harga makin turun, makin gede yang jual. Tapi ada satu titik begitu, harga tambah turun, nggak ada lagi yang jual.
Kenapa? Ya yang jual lama-lama bilang, ngapain dia segini saya jual? Kan gitu ya. Rugi saya. Ya udah, berarti posisi itulah kemungkinan dia akan berbalik arah. Seperti itu. Jadi konsep dasar volume itu akan, ya ada satu pendapat di dalam pasar ya, disebut volume drive everything. Jadi harga ya betul, tapi volume itu penting. Kenapa? Kalau tidak ada volume, kalau tidak ada suatu matching antara pembeli dan penjual, ya nggak mungkin terjadi harga yang disepakati, dan artinya kita nggak pernah tahu harga itu. Yes. Misalnya kita bilang, ada loh harganya yang dijual 500.000, kan tanya gini, iya itu yang nawarin. Kejual nggak? Enggak sih. Ya udah, berarti itu mah ya mau nawarin suka-suka. Bikin harga 10 juta juga boleh, tapi apakah akan ada yang beli? Nah, yang real disebut sebagai transaksi itu adalah ketika pembeli deal dengan penjual. Terjadi perpindahan barang, terjadi perpindahan uang. Seperti itu. Oke, ini bisa dipermainkan nggak sih, Mas Ryan? Mungkin kalau misalnya kita sebut ada bandar-bandar tertentu gitu kan, bisa nggak? Ini nanya udah sesi ketiga. Ini mau bikin sesi selanjutnya kagak bisa selesai nih, kayaknya jam 8 lanjut saya loh. Ya, baik. Iya, beginilah ya. Namanya harga dan volume. Untuk membuat suatu transaksi itu benar-benar nyata dan semakin sulit untuk dimainkan oleh beberapa pihak, maka syaratnya harus ada banyak sekali pembeli dan penjual. Maka kalau banyak pembeli dan penjual, maka semakin tidak bisa dilakukan kegiatan monopoli. Nah, itu namanya pasar persaingan sempurna. Meskipun ketika SMP dan SMA pun kita tahu, tidak ada yang benar-benar pasar persaingan sempurna. Nah, yang mendekati adalah sesuatu ideal. Jadi kalau dibilang, Mas Ren, mungkin nggak ada pengaturan-pengaturan? Mestinya nggak mungkin, karena ada yang namanya regulator. Ya. Betul ya, ada wasitnya. Tapi pertanyaannya, ketika ada wasit, apakah tidak ada suatu pertandingan yang kontroversial? Jawab dulu tuh. Ada loh, ya sudah. Berarti ya jawabannya ya pasti akan ada. Dengan adanya wasit mengurangi permainan yang curang. Tapi kalau dibilang dengan adanya wasit tidak ada sama sekali permainan yang diatur dan curang, ya sudah. Susah deh, gitu kan. Jawabannya ada aja, Mbak. Oh gitu. Harus kita akui itu ada. Tapi kalau secara pengakuan itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada pengawas. Ya. Tapi kalau dibilang sama sekali nggak ada, ya susah juga. Tapi ini nggak berlaku di dalam dunia kripto ya. Oh ya. Karena kripto tidak ada aturan. Nah, itu terbukti Bapak Pom-Pom Internasional, pemilik Twitter dan Tesla, Elon Musk. Begitu dia gambar Doge diangkat, ya kan? Harga Doge langsung naik ke langit ke-7 toh. Luar biasa. Nah itu bukti. Kenapa tidak ada regulator yang bisa suspend dia kalau di dalam dunia cryptocurrency. Jadi itulah Bapak Pom-Pom Internasional yang terbukti secara empiris. Gitu. Baik, Mas Ryan, saya izin ya untuk mungkin ke pertanyaan ini. Sudah ada Asta yang bergabung bersama dengan kami. Mas Ryan, selamat malam. Jadi trading lebih simpel ya? Karena hanya melihat harga dan volume saja, tidak perlu melihat aspek teknikal dan juga fundamentalnya, katanya. Ketika kita menggunakan harga dan volume, walaupun itu ada di kepala kita, sebenarnya kita sedang melakukan analisa teknikal. Kenapa? Karena ibu-ibu di pasar pun sebenarnya melakukan analisa teknikal ketika dia nawar cabai. Contoh begini, hari ini harga cabai 30.000 sekilo, ya kan? Terus tiba-tiba besok dia pergi lagi ke pasar lagi 60.000 ditawarin. Dia kan bilang, mahal banget sih bang. Loh, kok bisa tau mahal? Ya karena 30.000 kemarin. Yes. Terus ditawar, bisa kayak kemarin nggak jualnya ke saya? Nah itu sebenarnya dia lagi nawar pada harga murah yang disebut support. Itu lagi technical analysis. Jadi ibu-ibu itu emang lebih pinter untuk dagang saham sebenarnya. Kenapa? Karena dia terbiasa untuk dagang untuk menerima itu nawar-nawar di pasar. Gitu. Karena prinsip dasarnya gampang. Bagaimana cara menentukan harga beli? Ya udah, harga terakhir yang murah berapa? Bagaimana cara menentukan harga jual? Ya gampang. Harga terakhir yang paling mahal berapa? Nah itulah prinsip dagang sederhana yang sebenarnya itu kalau dibikin dengan bahasa kerennya di dalam dunia persahaman dan pasar modal dan turunannya disebut analisa teknikal. Bedanya
menggunakan beberapa garis-garis yang kelihatan keren, harga rata-rata perdagangan. Nah itu sebenarnya adalah ilmu statistik sederhana sih sebenarnya, seperti itu. Baik, oke. Pak Asta, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Nanti kami akan bacakan lagi, Mas Ryan. Mungkin apakah ada hal-hal gitu yang, ini menyambung tadi ya Mas Ryan, seputar mungkin ada permainan-permainan gitu. Apa yang harus dicermati gitu oleh para trader, apalagi kalau misalnya kita mau ngomong, ini orang yang baru terjun di dalam dunia trading, Mas Ryan. Apa hal-hal yang harus dilihat gitu? Iya, pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah carilah saham yang ramai diperdagangkan. Yang Halo? Yes. Ya, jadi carilah yang ramai diperdagangkan. Karena dengan ada banyaknya pembeli dan penjual yang dalam satu tempat yang meminati sebuah saham. Karena kan saham ini ada 820 nih. Tidak semua saham populer. Yes. Dan tidak semua saham memiliki banyak sekali pembeli dan penjual. Ya, jadi ketika kita pergi ke tempat yang sangat ramai, itulah tempat yang semakin sulitnya untuk diatur perdagangannya. Oke. Ya, saya sih vulgar ya, artinya kalau seperti ini kan akan dibantah oleh regulator. Oh, tidak ada yang namanya perdagangan yang diatur. Ya, tapi ada saja orang-orang yang memang berusaha untuk mengerek ataupun menjatuhkan harga dengan berbagai macam metode yang makin canggih pada saat ini. Misalnya menggunakan influencer yang followernya gede-gede jutaan. Itu terjadi beberapa beberapa tahun yang lalu. Nah, saya kurang tahu. Kalau saya kurang tahu, mungkin Mbak Tasya lebih tahu itu. Oke. Aman menyangga ya, mencari safety player. Karena hari ini saya jadi disupirin dengan safety driver, maka saya safety player hari ini. Oke. Selanjutnya Mas Ryan. Ya, selanjutnya sebenarnya kalau kita mau bicara ya untuk yang lebih aman dan tidak ada suatu yang namanya pengaturan-pengaturan ya mungkin kayak cryptocurrency ya susah ya karena cryptocurrency hukumnya rimba di sana yang kuat yang menang, yang punya pengalaman yang bisa, yang lebih punya pengetahuan yang selamat gitu. Jadi ya mungkin ya unregulated yang tidak ada pengaturan secara regulasinya dan desentralisasi mungkin tidak cocok untuk Anda kalau Anda masih bicara mengenai ada bandarnya. Oh, susah. Kalau di sana sudah tarung bebas, siapapun boleh tentang ilmunya sendiri. Ya silakan pergi ke saham. Atau mau cari yang memang sangat liquid dan pasti liquid, ya udah itu adalah foreign exchange, perdagangan mata uang. Perdagangan mata uang itu kan bandarnya negara versus negara dong. Ya. Iya dong. Yang pegang aturan kebijakan moneter kan siapa? Negara toh? Bank sentral dong. Ya sudah berarti bank sentral versus bank sentral ya. Anda tinggal ikuti harga naik harga turun itu udah pasti otomatis liquid. Ya sudah berarti ya itu ya lebih lagi gitu. Oke, baik. Mas Ryan, ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang hadir ya. Siap. Saya bacakan kepada Mas Ryan, mungkin bisa dijawab. Malam Mas Ryan, apakah trading termasuk judi? Silahkan. Ya, kalau kita coba pikir ya, ada orang buka toko baju gitu ya. Orang buka toko baju, dia beli beberapa baju yang modelnya paling keren pada saat ini, ya kan, nawar-nawarin orang di pinggir, yang jalan di kiosnya, tawar-menawar gitu ya. Besok stok lagi dengan model yang lain. Apakah itu adalah kegiatan berjudi? Pertanyaannya. Enggak ya, berarti trading adalah berdagang, artinya bukan perjudian gitu. Nah, saya mau coba mengkomunikasikan yang namanya perjudian itu menurut saya ada dua. Satu, memang tempatnya adalah akan otomatis judi. Kita misalnya pergi ke kasino. Ya, memang judi, tempat judi. Yes. Gitu. Walaupun di dalam tempat kasino itu ada banyak sekali profesional gambler juga namanya. Menurut saya sebagai seorang profesional gambler itu adalah profesi. Tapi tetap saja karena dia duduknya di kasino, dia akan menjadi namanya adalah gambler seperti itu. Karena tempatnya adalah tempat judi. Nah, ada yang namanya sikap berjudi. Sikap berjudi itu adalah kita melakukan sesuatu tanpa sebuah analisa dan juga tanpa sebuah alasan, hanya menggunakan feeling saja. Ya, saya kayaknya ngelihat ini bagus ya. Kenapa kok dibeli? Saya suka.
Bukan karena analisa bahwa barang ini akan menjadi tren karena ini lagi musimnya adalah musim dingin, saya akan jual pakaian-pakaian hangat, ya kan? Itu berarti kan ada analisa. Nggak ada peduli, dia pokoknya ya melakukan suatu aksi perjudian aja. Yeah. Gitu. Jadi ada memang tempat judi sehingga siapapun yang datang ke situ akan menjadi penjudi. Ada tempat yang bukan tempat judi tapi kita melakukannya dengan gaya berjudi. Jadi kalau Anda beli saham tanpa jelas, kenapa beli? Saya ikut teman saya. Kenapa beli? Habis kucing saya nggak sengaja pencet laptop saya. Nah, ya kan jadi penuh sekali dengan tebak-tebakan. Ya apapun akan jadi berjudi. Kalau kita bicara mengenai trading saham, sahamnya sendiri itu sudah ada DSN MUI-nya. Artinya sudah pasti dong tidak menjadi bagian dari perjudian. Nah, jadi ya kira-kira itulah penjelasannya kalau berbicara mengenai apakah trading adalah berjudi. Baik, semoga menjawab Bapak Suprapto. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini juga sudah ada Bapak Sony, Mas Ryan. Investasi bodong di aplikasi tertentu yang beberapa waktu lalu tertangkap dan dipenjara, apakah itu juga masuk trading, Mas Ryan? Oh, ini mesti nonton nanti malam ya. Itu ada saya ngobrol sama Bang Hotman Paris ini bicara mengenai ini gitu ya. Sombong banget. Hebat emang bisa. Ya, levelnya ya. Bisa aja jualan. Oke. Begini, itu aplikasinya adalah aplikasi tebak harga. Gampangnya gitu, aplikasi tebak harga. Di mana tebak harganya adalah tebak harga saham, tebak harga kripto, tebak harga emas gitu. Jadi apakah menebak adalah bagian dari judi? Ya betul, tebak-tebakan adalah judi. Jadi aplikasi itu memang seperti aplikasi trading saham, aplikasi investasi saham, aplikasi kripto, aplikasi komoditi, padahal bukan. Karena kita tidak membeli apapun. Dan kita tidak mentransaksikan instrumen keuangan apapun misalnya. Aplikasi itu hanya menjadi tempat orang saling memasang harga lagi naik atau harga lagi turun. Ya. Jadi ya aplikasi itu sebenarnya adalah aplikasi perjudian dan memang dari daerah Inggris ya, dari Amerika itu memang sudah menyatakan bahwa itu adalah aplikasi bagian dari aplikasi tebak-tebakan. Bedakan hal ini Mas Ryan, aplikasi yang benar-benar bergerak gitu untuk memang trading dengan aplikasi yang tadi Mas Ryan sampaikan ini hanya tebak-tebakan harga saja. Ya gampangnya kalau mau beli saham buka ke Bursa Efek Indonesia, lihat sekuritas yang terdaftar. Kalau mau beli reksadana pergi ke OJK, lihat produk yang memang menjadi produk reksadana terdaftar di OJK. Mau melakukan transaksi kripto, pergi ke hari ini masih Bapepti, lihat pedagang aset kriptonya yang mana. Mau transaksi forex, pergilah ke platform untuk trading forex terdaftar di Bapepti. Beli emas, ya lihat juga pada Bapepti dan juga pada OJK untuk transaksinya sifatnya gadai. Ya memang harus yang seperti itu kalau mau menghindari, karena memang negara kita kan ilegal yang namanya perjudian ya. Nggak mungkin ada aplikasi legal perjudian di Indonesia, nggak ada. Itu nggak ada ceritanya. Jadi ya sebenarnya kita pakailah regulator sebagai alat bantu filter kita. Gitu. Dan itu juga harus tentu saja dibarengi dengan keingintahuan gitu ya Mas Ryan ya. Kalau nggak dilakukan untuk survei atau browsing atau searching ya akan terjebak juga gitu kan. Jangan kita maunya instan karena kan kadang-kadang yang terjebak inginnya instan begitu kayak Mas Ryan. Begini, kalau influencer yang ada dengan basis follower besar, kalau dia itu memang datangnya dari satu tempat orang passion gitu ya, tiba-tiba masarin aplikasi saham gitu. Nah itu kan sebenarnya ya boleh sih, cuma pada akhirnya takutnya ketika ketidaktahuan mereka dan mereka juga tidak memiliki tim legal and compliance dengan dunia investasi dan keuangan pas-pasan dinyatakan ilegal, mungkin tidak terscreening oleh mereka gitu kan. Nah, akhirnya ya secara tidak sengaja jadi ikut memasarkan aplikasi yang tidak legal di Indonesia dan justru pada akhirnya malah salah aplikasi, maksudnya beli saham malah bukan melakukan membeli saham, kan akhirnya jadi dirugikan juga.
hari ini tuh siapapun bisa membroadcast dirinya sendiri, broadcasting yourself gitu ya. Dan hari ini juga banyak artis yang tidak perlu datang dari ajang pencarian bakat gitu ya. Tiba-tiba dia bikin sesuatu video di TikTok ya kan. Tiba-tiba jadi tenar. Nah ya jadi tiba-tiba artis gitu kan ya. Bukan lagu tiba-tiba tapi tiba-tiba artis gitu ya. Lah ya itu yang jadi bukti bahwa hari ini gampang. Dan jadi artinya sesuatu itu informasi datang lebih cepat. Padahal mungkin kita belum siap menerima informasi tersebut. Harus lebih bisa memfilter dengan baik seperti itu. Baik, oke. Mas Ryan, 1 menit terakhir apa highlight di kesempatan kali ini seputar topik di hari ini 2 pilihan dalam trading. Silakan, Mas Ryan. 2 pilihan dalam trading. Yang pertama, pilihan pertama kita harus tahu bahwa yang namanya trading itu fokus kepada harga dan volume. 2 selanjutnya adalah tahu bahwa yang namanya trading itu harus siap untung dan siap rugi. Ya. 2 pilihan selanjutnya bahwa yang namanya trading itu sebenarnya tadi mungkin tidak terbahas dengan baik, sebenarnya adalah kita harus bisa membedakan antara investasi dan trading. 2 pilihan selanjutnya bahwa yang namanya trading itu sebenarnya bisa mengikuti tren, bisa melawan tren. 2 pilihan selanjutnya, banyak ya duanya, yaitu trading itu bisa jangka yang sangat pendek atau jangka yang agak panjang. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Dan semua ada pilihannya masing-masing begitu Mas Ryan ya? Iya. Harus tentu saja belajar. Mungkin sedikit Mas Ryan, apa buku yang bisa untuk memperkaya pengetahuan smart listener seputar hal ini? Silakan. Iya, baik. Saya banyak sekali buku mengenai saham. Untuk trading, coba pergi ke toko buku, beli judulnya Workbook Analisis Teknikal. Yang kedua, belilah buku Trading versus Investing. 3, belilah buku judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Mungkin 3 buku itu cukup mewakili. Oke, thank you Mas Ryan sudah berbagi. Ya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.